Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain purnama dan ritualnya kali ini di Pisces. Oke, untuk kalian semua yang memang lagi membutuhkan, oke, nggak semuanya membutuhkan. Ini sesuatu yang baru dan gue lagi coba untuk mencobanya ya. Kalau kalian suka, please komen. Jadi bulan depan full moon akan gue buat lagi gitu loh. Kalau emang berguna buat kalian gitu kan. Kalau enggak ya ngapain juga kan, ya enggak. Jadi gue butuh komennya kalian, suka atau enggak. Gue lagi coba bikin ini ya. Seperti biasa oracle kartu udah gue ambil ya, dari tema dari full moon reading ini dari mystical wisdom adalah pertama, seperti energi hari ini, energi hari ini udah beberapa hari ini dapat moving forward ya. Moving forward, get ready for positive change. Jadi kita diminta untuk siap untuk segala perubahan yang positif. Okay. Dan dragon, discover your courage. Artinya kita diminta untuk melewati batas-batas kita sendiri, karena batas itu hanyalah ilusi ya. Kenapa ilusi? Karena tetap itu balik lagi ke karma, ikatan-ikatan yang memang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang tidak mewakili kamu sendiri, yang malah menghambat pertumbuhan kita sendiri. Oke. Dari garis guidance dapatnya apa? Bridget, don't back down. Stand up for what you believe is right. Jadi kita diminta untuk jangan mundur, tapi kita harus malah berdiri dan berjuang untuk apapun yang kamu percaya itu benar. Karena benar itu relatif, bukan ya, benar buat kakek bukan berarti benar buat saya. Benar buat bokap belum tentu benar buat gua. Rhiannon dapat Sorceress ya. Untuk mengunblock apapun itu yang menghambat kita, sadari ya, you are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Jadi kita harus menyadari kalau kita adalah magical. Jadi semesta itu kita sebenarnya gitu loh. Magical person yang bisa memanifestasikan itu artinya mewujudkan apapun yang ada, kita fokus menjadi apapun yang kita bayangkan menjadi kenyataan. Jadi apapun itu ya. Jadi entah kamu mau berani menantang batasan-batasan kita sendiri untuk menghadapi perubahan yang positif, untuk menjadi orang yang lebih baik dari kemarin, atau kita takut salah, atau merasa lebih enak, lebih nyaman untuk tidak berubah ya kan? Karena dalam perubahan itu kita diminta untuk menghadapi diri kita sendiri yang selalu menghambat kita untuk maju ke depan, yaitu dengan ilusi-ilusi dari cara kita berpikir sendiri ya. Dari Universe Tarot, enggak deh, nama ini aja dulu. Ini dulu ya. Si Mystical Shaman Oracle. Dapat 3 loh kita. Dapat 3. Nah, ini dalam semua nih.
Jadi dan gue suka yang dalam-dalam. Gimana dong? Sakit deh gue. Gue nggak suka yang superficial gitu. Lalu kalau mau superficial ya silahkan. Tapi kalau sama gue orangnya suka mikir, gue suka merasakan gitu. Jadi gue suka yang dalam. Kalau yang cuman gitu, nggak level. Asik, nggak level. Dapatnya yang pertama adalah the beloved, tapi kebalik. Ya. Ini kalau apa namanya, upright ya, kalau tegak. Gue bacainnya essence-nya ya. Maksud dari kartu ini secara general ya adalah the beloved is the recognition of spirits in another. Jadi adalah mengenali jiwa kita di orang lain. Oke, dan moving toward spirit through the other. Jadi kita akan berubah mengikuti spirit melalui orang lain. Oke. Jadi ini it is when the divine appears to us in the form of our child, our partner, our friend. Dan kita jadi ini divine ya, divine yang akan terwujud dalam anak-anak kita, partner kita, teman kita, dan kita akan mendapatkan pengalaman dengan being in love, dengan cinta ya. Dan dengan perkembangan kita sendiri, kita akan mulai mengenali the beloved itu yang kita cintai di setiap orang. Tidak akan berkompromi berdasarkan personality-nya, berdasarkan orangnya, tapi berdasarkan jiwanya gitu. Bukan karakternya, bukan ini, tapi jiwanya ya. Terus kalau terbalik ya, ini the medicine. Kalau ini kalau tegak itu oke ya, kalau kebalik itu adalah apa yang harus kita lakukan supaya ini tegak, the medicine jadinya. Oke. Diperhatiin lagi, mungkin kalian dapat juga ya ilham gitu ya, intuisi karena dia biasanya juga kasih insting yang berbeda. Be careful, kalau mau di pause juga boleh. The medicine-nya bilang hati-hati dengan cinta romansa ya. The kind of love you fall in and out of. Jadi kita diminta untuk berhati-hati dengan cinta dengan jatuh cinta, di saat kita jatuh cinta dan saat kita fall out ya, saat kita mulai tidak lagi jatuh cinta. Kita harus hati-hati itu. Jadi miliki semua proyeksi yang sudah kita tempatkan pada orang yang kita impikan. Miliki itu semua proyeksi, karena semuanya proyeksi kita yang kita tempatkan pada orang yang memang kita cintai gitu. Kita ekspektasi kita sih lebih ini ya. Remember that they are only mirroring back your own deep longings rather than revealing their true self. Jadi kita harus ingat kalau mereka itu hanya kaca ya, hanya cermin balik dari kebutuhan dan keinginan kita, daripada mereka menunjukkan diri mereka yang sebenarnya gitu. Jadi kita harus hati-hati ya di saat karena itu hanya proyeksi gitu, karena mereka cuma sebagai cermin dari apa yang kita sebenarnya butuhkan gitu. Gue juga pernah ngomong ini deh kalau nggak salah di energi hari ini ya. If you fail to notice this, kalau kita gagal untuk memperhatikan ini, ya bukan memperhatikan, kalau kita gagal dalam memahami ini,
Be prepared to walk through the fire of strong emotions once again. Jadi kita harus siap juga untuk melewati lagi api-api emosi yang sangat kuat lagi. Gitu. Terus yang kedua, ya, dapat the eagle. Nah, kalau tegak. Seperti halnya eagle itu elang kan ya. Kemarin juga sempat keluar elang kalau nggak salah. Elang itu dia burung. Dia punya visi, ya, visi dalam melihat. Dalam melihat itu dia bisa melihat secara detil tanpa harus kehilangan garis besarnya. Oke. Dia bisa lihat detil sampai dia bisa juga ngelihat seluruh garis besarnya ya, picture in the big way gitu kan. Istilahnya bumi pun juga dia masih bisa lihat gitu kan, bumi, karena dia terbang di atas dan dia juga berkembang biak di mana namanya, di gunung ya. tempat yang tinggi. Jadi yang diminta di sini adalah the essence-nya ya. Artinya ini buat seekor elang nggak ada tuh yang namanya rintangan. Yang ada cuman peluang, opportunity, kesempatan. Dia meminta kita untuk memiliki perspektif yang tinggi ya, yang luas, sehingga kita juga bisa terbang tinggi dengan great spirit, dengan jiwa-jiwa. Kalau kebalik, the medicine ya kan keluarnya kebalik ya. Jadi ini waktunya untuk melihat dengan kacamatanya elang. Biarkan visi kita tentang segala hal dan yang detail menjadi seperti laser. Dan set your priorities straight. Jadi tumpukan bahasanya oldies banget sih gue. Set ya, tumpukan lah ya, tumpukan prioritas kalian yang jelas. Apa yang kita tuh di dunia ini untuk melakukan apa emang kita ini ada di dunia ini hanya untuk menaiki tangga finansial dan sosial sukses? Atau did you come to become a better person, to heal your heart and to realize your essential self? Jadi apakah kita datang ke sini, ke dunia ini untuk menjadi orang yang lebih baik dan menyembuhi hati kita dan untuk mengenal our essential self. Jadi apa sih kita ini sebenarnya gitu, esensi dari diri kita sendiri. What is your divine mission here on earth? Misi kita sebenarnya apa sih di dunia ini? Nggak ada lagi tuh namanya alasan. Tentu saja kalian nggak punya waktu, nggak punya cukup waktu, kalian nggak punya uang yang cukup, kalian nggak punya tidur yang cukup, tapi waktunya adalah sekarang untuk terbang tinggi menuju purpose yang sudah kita pilih. Kalau kita mendelaynya, kalau kita menundanya, kita akan mengkhianati diri kita sendiri.
lihat melalui kacamata, lihat melalui mata seekor elang, dan pertimbangkan setiap rintangan adalah opportunity, kesempatan atau peluang, dimana kita menempatkan intensi fokus kita, disitulah kalian akan berakhir. Jadi free yourself and live your highest destiny. Jadi bebaskan diri kalian dan hidup sesuai takdir kalian tertinggi. Fly, terbang katanya. Keren amat ya, gue suka. Terus The Serpent, ini tegak, Bo. Keren ya, The Serpent. Arti dari The Serpent ini, kartu ini maksudnya ya. Ini adalah Kundalini ya. Kundalini, ada yang ngerti Kundalini? Ya, ini tulang belakang kita tuh Kundalini. The life force of Mother Earth. Ya. Jadi dia membawa passion, healing, and renewal. Jadi kayak seperti simbol ini healing ya artinya. Seperti apotik, farmasi dan segala macamnya kan simbolnya juga ular ya. Jadi dia membawa juga renewal, seperti ular selalu mengganti kulitnya. Dia selalu renew dan dia selalu embrace, menghargai, menghormati dan pergantian itu. Karena dia harus healing yang old self-nya dia yang memang sudah tidak berlaku lagi, dia ganti jadi yang baru. Dia nih maksudnya si ular ini yang menawarkan kita buah dari pengetahuan di Eden, di Taman Eden, dan mengingatkan kita untuk melepaskan masa lalu yang membuat dia capek ya, dan kulitnya dan menuanya kulit gitu. Jadi ular ini datang menawarkan kita the forbidden fruit ya, pengetahuan yang tidak boleh gitu, tidak boleh. Jadi yang tadi kita diminta untuk melewati batas-batas kita. Oke. Forbidden fruit yang akan membebaskan passion kalian dan kreativitas kalian. Jadi ular ini datang dengan memberikan penawaran kepada kita fruits, buah yang tidak boleh dimakan, buah yang dilarang, buah terlarang, untuk membebaskan kita dari will set yang akan bahasa translate gimana sih, rusuh banget sih. From that will set your passion and creativity free. Yang membebaskan maksudnya, yang membebaskan passion dan kreativitas kalian. Ulala, akhirnya ya kan. Nah, jadi secara tegak itu apa? Jadi Kundalini, the serpent power of the Kundalini is steering within your chakras. Menanyakan untuk kita untuk embrace its mystery. Jadi nggak segala sesuatunya kita harus tahu. Kita juga harus menghargai yang kita tidak tahu, misteri itu sendiri. Shed the old skin that you have been so attached to. Jadi kita harus meninggalkan kulit lama kita yang sudah mengikat kita terlalu lama, dan menyambut kesedihan dan sakit yang akan membawa kita ke pengalaman-pengalaman baru di kehidupan kita. Okay. Your passion and sexuality are awakening. Jadi passion dan seksual kita itu juga terbangun ya. Dan ini akan begitu menakutkan.
trust the wisdom of serpent to transform your sexual energies into beautiful original manifestation. Jadi percayalah terhadap kebijakan dari ular untuk transformasi energi sensual kita menjadi yang beautiful original manifestation. Ulala, ya kan? Jadi untuk kalian yang memang membutuhkan full moon ritual dari Universe Tarot, kita dapat I honor how I want to feel. Saya menghargai bagaimana saya ingin merasa. When I lean towards love, I am led. Begitu saya menyandarkan kepada cinta, saya diarahkan. My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Jadi kebahagiaan saya adalah refleksi langsung dari seberapa jauh keyakinan saya terhadap semesta. Oke, sekarang The Good Tarot. Semoga kita bisa lihat semua. Oke. Purnama Pisces dan ritualnya. Kita lihat apa yang kita harus tinggalkan dan kebijakan kita dari apapun yang kita sudah pelajari itu apa gitu. Apa sih yang udah kita pelajari dari yang sudah kita tinggalkan, yang kita harus tinggalkan. Dan terakhir kemungkinan yang terjadi dengan takdir kita. Oke. Apa yang harus kita let go? The Hermit. Oke. Apa yang harus mati? Apa yang harus kita transformasi? Ace of Air. Apa pelajaran yang sudah harus kita acquire, apa yang sudah kita pelajari dari apa yang harus kita lepaskan dan apa yang harus kita tinggalkan ya. Dan kebijakan apa yang memang harus kita ambil gitu maksudnya. Harus kita ambil. Kebijakan apa yang harus kita ambil. Three of Water kebalik. Dan takdir, kemungkinan takdir kita di bulan ini. King of Water. Oke. Cinta. Four of Air. Healing.
contemplating, meditasi, page of water. Oke, yang memang kita harus letting go adalah hermit. Hermit itu karena kita mungkin sudah terlalu lama di dalam. Kita sudah terlalu lama mengisolasi diri. Kita sudah terlalu lama juga tidak berkomunikasi. Kita sudah terlalu lama diving deep into ourselves, self work. Ya. Kita sudah siap sebenarnya. Kita sudah terlalu lama di dalam. Jadi kita diminta untuk keluar, tunjukkan gigimu gitu. Ya, discover your courage. Right? Moving forward. Right? Jangan mundur, don't back down. Wujudkan apapun yang memang kamu pikir itu nyata. Dan apa yang harus mati? Apa yang harus kita transformasi? Pencerahan. Kita harus tinggalkan semua yang menahan kita untuk mendapatkan pencerahan. Kita udah dapat pencerahan itu. Kita tinggal nunggu untuk maju dan memberikan pencerahan itu dan memberitakan tentang pencerahan yang kamu dapat selama ini. Dengan berkomunikasi, dengan memotong yang memang kamu harus potong, memberikan kebenaran, memberitakan kebenaran, sehingga sekitar kamu juga dapat kebenaran itu. Nggak hanya kamu pendam sendiri, tapi sekitar kamu juga mendapatkan penjelasan. Kebijakan apa yang harus kita ambil? Tree of water kebalik. Entertainment, senang-senang. Pihak ketiga. Pihak ketiga itu balik lagi ya, bukan selalu tentang orang, tapi bisa juga tentang addiction kita yang selalu melarikan diri ya dari kenyataan, escapism gitu. Bentuknya bisa macam-macam, entah itu politik bahkan ya, berita, bisa juga judi, bisa juga shopping, bisa juga hobi kita sendiri, pekerjaan kita sendiri ya. Di saat ada gue sama ada pasangan kita gitu, tergantung sih gitu kan ngeliatnya ya, yang nomor 3 tuh siapa gitu, pasangan kamu atau apapun hobi kamu. Karena yang nomor 1 selalu kamu kan. Dan possible destiny, the king of water, energinya Pisces. Energinya Pisces, Scorpio atau Cancer ya. Karena ini purnama di Pisces, mungkin ini juga Pisces. Tapi ya kita semua berbeda ya. Dan yang jelas ini adalah tentang cinta. Oke, ya udah, gitu aja. Kalau kalian suka dengan modul ini ya, tolong di komen, ditulis. Jadi bulan depan akan gue repeat, akan gue lakukan lagi berdasarkan emang tema dari full moon itu sendiri, purnama itu sendiri. Seperti Pisces itu adalah sebenarnya bagaimana kita karena ini kan tentang healing karma ya, healing karma yang memang segala sesuatu di alam bawah sadar kita, dan
tentang bagaimana kita dive deep into ourselves, inward gitu ya. Kita mencoba mengenal diri kita sendiri dari hal-hal yang kita bahkan nggak kita sadarin, karena kebiasaan kita dari kita kecil sampai kita sekarang ya. Kita membuat suatu kebiasaan seperti bangun tidur kita ngapain, yang kita jadi otomatis gitu, ngerjainnya jadi otomatis. Itu jadi kayak semacam mesin gitu kan, itu jadi otomatis mesin gitu. Kita melakukan hal itu karena di bawah alam sadar kita. Seperti waktu kemarin gue ngomong di energi hari ini adalah tentang bagi generasi dan ikatannya ya, generasi dan ikatannya yang mengikat alam bawah sadar kita. Jadi kayak umpamanya gue pernah merit sama laki yang mirip banget sama bokap gue gitu. Dan itu menjadi kenyataan gitu. Dan emang itu bener banget gitu. Jadi kita emang kadang kita harus mawas diri juga untuk kebaikan dari generasi kita berikutnya gitu. Dan itu pun juga kita melihat bagaimana kita harus tadi forbidden fruit dari si the snake tadi, bagaimana kita mengikat diri kita dengan yang menghambat pertumbuhan kita diri sendiri secara personal gitu. Dan di situ energi Pisces juga, dengan mengenali itu sebenarnya kita juga mengenali passion kita sendiri, semurni-murninya kita, jiwa kita sendiri, lepas dari apapun tradisi dan yang ada di duniawi ini. Kita purpose-nya apa? Kita mampu mengenali harta itu gitu ya. Harta itu adalah di dalam kita sendiri ya. Dan bagaimana kita terbang tinggi gitu, bebas dan tidak lagi terkukung oleh hal-hal yang membatasi diri kita sendiri karena pengetahuan kita yang mengikat kita selama ini. Oke? Dan itu menjadi kreativitas penyembuhan ya. Disitulah Pisces bermimpi untuk punya visi ke depan dan untuk community dan tetap untuk dunianya, untuk buminya sendiri dan komunitasnya. Alright, sampai ketemu lagi. Dah, bingung juga gue.